Universitas terbuka, bersiap menyongsong tantangan dunia, berperan serta mencerdaskan bangsa, menjangkau hingga penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamilia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 5 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4205. Nah, seperti apa sih simulasinya? Yuk, tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya. Pagi ini siapa yang datangnya paling awal? Ayo, siapa? Siapa yang datangnya paling awal? Oh, Angel. Oke. Kalau begitu, Angel termasuk menjalankan sikap disiplin. Oleh karena itu, Ibu apresiasi ya. Angel sekarang memimpin doa. Ayo, dimulai Angel. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bendera merah putih, hormat gerak. Gerak. Salam PPK. Cerdas, gerak kemenangan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas PPK. Yes, yes, yes. Oke. Baiklah anak-anak, ya sebelumnya kita absen dulu ya. Untuk hari ini hadir semua anak-anak ibu. Hadir, Bu. Oke, good job anak-anak ibu. Nah, sudah siap kita mulai belajar pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Sudah? Masih semangat? Masih, Bu. Iya, semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, tema kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan. Oke, silakan dikeluarkan dulu buku paketnya. Sudah dibuka bukunya halaman 95.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah mendengarkan dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita dengan teliti. Dan yang kedua, setelah mendengarkan dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengevaluasi cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah memeriksa teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengevaluasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. Yang keempat, setelah menganalisis, siswa mampu membandingkan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. Yang kelima, setelah memeriksa gambar, siswa mampu menulis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah mengkritisi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tema 4, subtema 2 mengenai apa anak-anak? Tentang berbagai pekerjaan di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran kemarin kita mempelajari berbagai pekerjaan di sekitar kita. Contohnya apa? Petani. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan yang terakhir adalah IPA. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di situ di buku paket kalian halaman 95 mengenai dongeng. Ada yang tahu mengenai dongeng? Ada? Ada anak ibu? Ada? Yang pernah mendengarkan dongeng? Ayo siapa? Iya, siapa yang mendongengkan? Yang mendongengkan kamu siapa, nak? Mendengarkan dongeng kamu sendiri atau yang didongengkan adalah biasanya orang tua, ya anak ibu. Iya, siapa lagi yang pernah mendengarkan dongeng? Iya, pintar. Dongeng apa itu, nak? Dongeng apa? Putri Salju. Oke. Iya. Ya, kalau dia pendongeng itu orang yang memperdengarkan dongeng. Sedangkan pengertian dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh hayalan dan fiksi. Nah, dongeng itu ceritanya tidak nyata, hanya cerita hayalan saja. Tetapi ya dalam kehidupan sehari-hari ini terjadi. Diingat, dongeng hanya cerita fantasi. Kemudian ibu mau menjelaskan unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng ada 5 ya anak-anak ibu. Yang pertama tema, kemudian yang kedua alur, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat. Ingat, yang pertama apa? Tema. Yang kedua alur. Yang ketiga apa? Penokohan. Yang keempat apa? Tadi ibu bilang latar. Yang kelima apa? Apa tadi? Amanat, ya. Tema, alur, penokohan, kemudian apa? Latar, kemudian yang kelima adalah amanat. Tema itu, ide pokok cerita merupakan patokan untuk membangun suatu cerita. Jadi tema itu ide
pokok cerita. Yang kedua apa? Alur merupakan jalan cerita. Jalan ceritanya bagaimana? Nah, itu adalah namanya alur. Kemudian yang ketiga, penokohan. Penokohan ini contohnya ya. Nanti yang akan kita dengarkan adalah dongeng. Siapa di buku paket kalian? Iya, tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Kemudian latar. Latar ini adalah tempatnya. Tempat cerita itu di mana? Nanti kita bahas itu ya, Nak ya. Udah, kemudian yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan. Jadi, pesan apa yang akan disampaikan nanti oleh cerita itu? Ada amanatnya. Apakah harus tolong menolong, harus saling membantu ya? Pokoknya amanatnya adalah berbuat baik biasanya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, diingat tadi ya, ada 5 ya unsur dongeng. Ada tema, kemudian alur, kemudian penokohan, kemudian latar, kemudian yang terakhir adalah amanat. Good job, pintar anak-anak ibu ya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan dongeng tupai dan ikan gabus. Oke, mari kita lihat di video ini ya. Apakah kalian pernah mendengar dongeng tupai dan ikan gabus? Mari kita simak bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. 6. Akhir cerita. Tupai bahagia melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sedangkan amanat dari cerita tupai dan ikan gabus adalah hendaknya kita saling menolong dan rela berkorban demi sahabat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Itu adalah tadi cerita dongeng apa anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Nah, setelah mendengar itu tadi, ya ada pertanyaannya di sebelahnya. Halaman berapa? Halaman 96 dan 97. Oke, untuk ini Ibu beri tugas kalian ya, dikerjakan masing-masing. Setelah selesai, boleh nanti Ibu akan tampilkan, satu orang akan membacakan jawabannya di sini. Oke? Siap anak-anak Ibu? Judul Tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempat Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai sedih melihat ikan gabus lesu karena sedang sakit. Akhir cerita, tupai senang melihat ikan sehat kembali. Pesan moral, karena kita harus saling menolong sesama makhluk. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Cerita tersebut sangat bagus karena mengajarkan kita untuk saling menolong. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Hal baik yang dapat saya pelajari adalah saling menolong. Ya, kasih tepuk tangan buat teman kita. Oke, good job. Nah, setelah kita mempelajari dongeng, ya, dongeng tadi di mana
tempatnya? Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu di mananya? Di hutan-hutan, namanya juga di apa? Kancil. Tupai dan ikan gabus. Jadi letaknya, tempatnya sebenarnya adalah di hutan Kalimantan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran IPS berkenaan mengenai hutan. Kenapa dikatakan hutan? Di hutan ada apa? Ada Iya, ada pohon. Nah, pohon itu biasanya ditumbang, dijadikan apa anak-anak ibu? kayu. Iya, coba dibuka halaman 98 ya. Nah, di situ bacalah teks berikut dalam hati ataupun kalian baca di halaman 98. Ya, ayo berdiskusi. Dalam hati. Iya. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukan? Ini cerita Beni. Ya, dibaca. Coba Tia dibaca. Bentar nak, ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahnya membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk meja kursi, menghaluskan, lalu mengecat. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itu orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sudah selesai? Oke, terima kasih Tia ya. Nah, itu dia pekerjaan ayahnya. Siapa tadi? Beni. Apa nak? Pekerjaan ayah Beni apa nak? Iya, pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu ini adalah orang yang membuat suatu kerajinan yang bahan asalnya adalah kayu ya. Contohnya saja ya, kayu itu ditebang dari hutan, kemudian dibawa ke kota ataupun ke tempat pengrajin. Nah, sama pengrajin ini dibuat apa anak-anak ibu? Kursi dan meja. Iya, kursi dan meja. Kemudian bisa juga buat gantungan kunci. Kemudian buat apa lagi? Buat papan rumah, pintu dan jendela. Good job. Siapa namamu? Paujan. Ya. Nah, selanjutnya ya, setelah tahu kamu apa itu artinya pengrajin kayu, kalian bisa secara kelompok mengerjakan tugas halaman 98. Ya, produk. Berarti produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Apa nak? Iya, produk itu ya, meja dan kursi. Kemudian, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Apa? Pekerjaan ayah Beni ya termasuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau barang apa? Barangnya tadi apa? Meja dan kursi. Jasanya apa? Ayo, jasanya apa? Tukang kayu. Oke, sudah tahu? Nah, selanjutnya nomor 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Apa saja, nak? Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Ayo yang sebelah sini, tahu nggak? Membuat meja. Membuat meja. Yang pertama adalah membeli kayu dan
memotongnya. Yang kedua apa? Membentuk menjadi kursi, meja, dan iya, itu. Kemudian terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Itu ya terakhir ya. Diingat, yang pertama apa? Membeli kayu. Di mana? Membeli kayu dan memotongnya. Kemudian apa lagi? Membentuknya menjadi meja dan kursi. Kemudian yang terakhir adalah menjualnya kembali kemana? Ke toko mebel. Itulah runtutannya. Nah, yang terakhir apa saja ini? Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Nah, produknya apa yang dihasilkan, nak? Produknya tadi apa? Meja dan kursi. Kemudian sumber daya alam yang dipakai apa? Kayu. Good job. Kemudian apa lagi? Jenis pekerjaan yang dilibatkan. Apa guys? Pengrajin kayu, kemudian tukang kayu, kemudian apa lagi? Ya, penjual, bukan penjual kayu, penjual mebel, ya kan? Kemudian terakhirnya manfaat terhadap masyarakat, ya kan? Manfaatnya adalah masyarakat dapat menggunakan meja dan kursi. Itu dia ya. Oke, ini adalah tugas kelompok ya. Ibu akan bagikan tugasnya hari ini. Sudah selesai anak ibu? Sudah. Kumpul ya. Nah, kelompok siapa yang akan maju untuk menampilkan jawabannya? Ya, kelompok Nala. Naya. Oke, maju kelompok Naya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Nama kelompok Irul, Hamzah, Sekar, Enzi, Sabi, Maria, Raisya, Luki. Satu, produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja dan kursi. Dua, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasannya. Ya, pekerjaan Ayah Beni menghasilkan barang dan jasa. Barang yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Itulah hasil diskusi kami. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah halaman 99. Bisa kalian ketahui ya, di situ perhatikan gambarnya halaman 99. Nah, di depan juga ya nak, diperhatikan. Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama Pohon di hutan. iya, pohon di hutan diapain? Iya, kemudian setelah ditebang iya, diangkut ke kota, kemudian iya, dibeli oleh pengrajin kayu. Setelah dibeli oleh pengrajin kayu dan menjadi produk berupa meja dan kursi, kemudian apa? Iya, dijual ke toko mebel. Nah, toko mebel ini termasuk distributor atau orang yang menyalurkan barang dan jasa. Sementara kalau produksi adalah orang yang membuat barang dan
produksi orang yang membuat barang dan jasa. Kemudian distribusi, ya, orang yang menjual barang dan jasa. Apa yang dijual di toko mebel? Kayu, kursi dan meja. Dan setelah itu apa? Yang terakhir? Iya, terakhir adalah ke tangan pembeli. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita lihat video ini. Yuk kali ini kita kembali belajar tema 4 untuk tema 3 tentang pelajaran ilmu ungkapan alam. Perhatikan. Apa eksploitasi hutan yang berlebihan? Eksploitasi merupakan Setelah mendengar video tadi, kita sudah mengetahui ya apa saja ya akibat yang diakibatkan oleh penggundulan hutan ataupun penebangan hutan secara liar dan manfaatnya apa saja, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk mereproduksi benda-benda bekas ataupun barang-barang bekas di rumah. Coba yang pertama, akibat dari penebangan hutan apa saja? Banjir. Kemudian apa lagi? Tanah longsor. Kemudian apa lagi? Ya, global warming atau pemanasan global. Kemudian apa lagi? Hutan dari apa habis? Iya, hutan, pohon-pohon di hutan menjadi habis. Hewan pun. Nah, untuk selanjutnya ya, buka halaman yang ada gambar Kalimantan, yaitu Pulau Kalimantan. Nah, iya, perhatikan di buku halaman 100 ya. Nah, soal itu kalian kerjakan nanti di rumah secara berkelompok. Kerjaannya di mana, Bu? Jauh, Bu. Sudah? Aku nggak ada, Bu. Nah, ya, secara berkelompok. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita dari awal, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Ya, yang pertama bahasa Indonesia tadi dongeng ada berapa, Nak? 5 unsur. Apa saja tadi? Dongeng ada 5 unsur. Tema, alur, tokoh, tempat, kemudian iya, pintar anak Ibu. Kemudian IPS tadi. Coba IPS tadi apa? Mengenai pengrajin kayu. Berarti pengrajin kayu adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa. Berupa apa? Berupa apa? Meja dan kursi. Sementara yang menjadi distribusi adalah siapa? Penjual mebel atau toko mebel. Kemudian penjual mebel itu menjual kemana? Ke masyarakat ataupun pembeli. Itu mengenai IPS. Kemudian lanjut kita ke IPA. Nah, IPA ini, nah, apa akibat yang terjadi apabila hutan di Kalimantan tadi menjadi gundul? Apa saja? Iya, banjir. Apa lagi? Iya, oksigen berkurang. Kemudian terjadinya apa? Pemanasan global ataupun yang disebut dengan global warming. Itu dia. Good job anak-anak Ibu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video simulasi pembelajaran terpadu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.